La Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Faqalallahu fi hadisi qasir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansij wal imamu yakhtubu faqad lagat wa malaga fala jum'atalah angsitu wala tatakallamu indal khutbah jami'a rahimakumullah. Faqala Allahu fi suratul ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Al-Ikhlas di lingkungan Cimindi, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Kita mungkin sudah berkali-kali mendengar musibah di berbagai tempat, musibah di berbagai daerah. Ini merupakan suatu cobaan kepada kita, khususnya sebagai tonggak perjuangan melanjutkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita janganlah lengah, janganlah bimbang, dan janganlah resah. Jadikan Al-Quran sebagai penerang kehidupan. Jadikanlah Al-Quran sebagai penerang di alam kubur kita nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Jadikan juga Al-Quran sebagai guidance, sebagai petunjuk kehidupan kita, supaya kita mempunyai bekal di kemudian hari. Di dalam mengarungi kehidupan dunia ini memang tidak akan lepas daripada cobaan atau ujian. Manusia akan selalu diuji oleh Allah SWT. Seperti halnya anak sekolah ingin naik tingkat itu selalu diuji. Tidak mungkin senya langsung naik ke kelas 8 kalau senya SMP, tidak mungkin senya kalau senya kelas atas langsung ke kelas 12.
kemudian perguruan tinggi langsung wisuda, tidak mungkin. Tetapi ada tahapan-tahapan, ada langkah-langkah yang perlu kita lalui. Begitupun kita ingin meraih keimanan, ingin meraih gelar ketakwaan, harus dilalui dengan berbagai cobaan, berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga sama. Tidak seperti biasanya. Selalu baginda Nabi juga mendapatkan ujian dan ujian. Bahkan waktu baginda Nabi Muhammad SAW waktu meninggal dunia istrinya, sampai-sampai tidak ada kain kafan. Berarti itu ujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitupun kita pun juga sebagai tonggak perjuangan melanjutkan jejak langkah baginda Nabi. Selalu kita pun juga diuji berbagai musibah, mulai daripada gempa bumi, mulai daripada longsor. Tetapi yang saya takuti yaitu ujian oleh Allah SWT bertubi-tubi, tetapi kita tidak sadar kepada diri kita sendiri. Ujian demi ujian janganlah dijadikan sebagai alasan kita malas bekerja. Jangan dijadikan alasan malas kita beribadah. Justru kita harus lebih meningkat. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surat ke-3 atau surat kedua, ayat 155 yang familiar ini suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum, dan pasti kami akan mencoba kepada kalian bisyai'in, dengan suatu perkara. Pertama, minal khaufi, kita akan dihinggapi dengan rasa takut sebenarnya kita dengan tidak punya harta, takut sebenarnya kita punya anak tidak bisa makan. Kita akan terhinggap dengan berbagai ketakutan. Orang kaya sebenarnya takut dicuri, kemudian orang miskin takut tidak makan. Itu sudah fitrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum, di sini ada nun taukid sakilah. Yang mana ada nun taukid di sini adalah menguatkan kepada kita harus betul-betul kita memperhatikan kepada ayat tersebut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, dan pasti kami akan mencoba kepada kalian dengan sesuatu. Pertama, minal khaufi, dari rasa takut. Yang kedua, mina wal ju'i, yaitu kita akan dihinggapi dengan kelaparan. Orang-orang Cianjur tadinya kan pada kaya, tetapi tatkala ada gempa bumi, rumah habis, kemudian harta habis, sampai-sampai di jalanan tinggalnya, pakai tenda, pakai terpal lain sebagainya. Itu kan suatu musibah yang tidak disangka-sangka. Lagi enaknya memiliki mobil, mobilnya sampai resek lain sebagainya. Pertama, minal ju'i, rasa kelaparan. Kemudian wal angpus, artinya kekurangan diri. Jumlah manusia aslinya tadinya jumlah keluarganya lengkap ada, tetapi dengan adanya gempa bumi menjadi tidak ada. Tetapi ada juga orang yang sudah 3 hari 3 malam di bawah reruntuhan, bahkan masih anak-anak, masih kecil, tetapi masih hidup. Itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah yang seperti itu. Kalau mujizat kepada baginda Nabi, kalau kepada manusia itu namanya karomah. Nah, ini kemudian wal angpus was samarat, kekurangan buah-buahan. Nah, semuanya itu alladzina iza asobatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila kita ditimpa musibah, ucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datangnya dari Allah, kembali juga kepada Allah. Barakallahu wa ghafurur rahim.